Halo Kebumen Bercerita. Kenalkan, nama saya Tri Lestari, saya owner Classic Coffee 789 dari Kebumen. Di sini saya lebih bercerita ya tentang gimana sih usaha dan gimana memulai usahanya. Mungkin kebanyakan orang di desa itu kita masih berpikir untuk usaha apa, dan di sini saya mau menceritakan sedikit tentang awal mulanya usaha di Classic Coffee 789. Sebelum masuk ke cerita saya mau memperkenalkan dulu tentang logo Classic Coffee 789 sendiri. Di situ itu ada item, itu artinya itu kehidupan. Di situ perjalanan hidup tentang owner Classic Coffee yang kita mungkin dari awal sampai di titik hari ini. Kemudian ada kuning emas. Di situ kuning emas itu yang berarti setiap kehidupan itu kita punya kemenangan, kita punya pencapaian sendiri atas apa yang kita capai. Kemudian kenapa sih ada 7, 8, 9? Kalau 7 itu tujuan dari kehidupan kita yang ada di bumi. 8 itu ada perputaran keuangan atau modal kita. 9 itu 99 asma Allah kita gunakan. Yang 9 tercatat, yang 9 kita gunakan sendiri. Lanjut aja ya, karena itu ada logo yang warna hitam, kuning, emas. Kotak itu sendiri artinya itu 4 penjuru kehidupan yang ada di bumi ini. Kalau kita punya rumah, pasti kita harus memasang pondasinya, dan disitulah pondasi hidup kita. Kemudian kenapa itu ada gambar uap kopi ke atas, itu artinya itu ada kayak 9. Itu kita tuh punya tujuan hidup ke Allah, dan apa yang kita rasakan itu dalam perjalanan hidup kita, itu kita harus minta petunjuk sama Allah apapun itu. Mungkin dari segi filosofi logonya sendiri ya. Lanjut aja, kalau awal mulanya sebenarnya berawal dari saya suka basicnya itu karena di kafe sebenarnya, dan saya pernah merasakan pekerjaan 1 bulan di kedai itu rasanya tuh kayak capek ya. Kenapa nggak harus mengembangkan usaha sendiri? Kenapa nggak harus kita bikin usaha sendiri kalau kita harus usaha sama orang? Cuma dari perjalanan hidup tersebut saya bangkit, dan saya mau maju untuk berbisnis. Disitulah saya memulai bisnis dengan modal 100.000. Teman-teman kalau nggak percaya pun percaya nggak percaya, tapi itu wujud rasa terima kasih saya sampai di titik ini saya bisa mengembangkan usaha Classic Coffee ini. Jadi kalau awal mulanya itu karena kepercayaan dari teman-teman juga, karena saya tuh membagikan brosur katalog itu ke kantor-kantor dengan kontak person. Salah satu itu nanti saya kasih fee-nya, atau dengan giveaway, atau dengan cara pembelian 100.000 nanti saya kasih free kopi atau free makanan dari kafenya sendiri. Jadi dulu tuh berawal di Jakarta, dan alhamdulillah berjalan sampai dengan sistem menggunakan, karena belum punya kafenya, jadi saya masih menggunakan sistem PO. Sistem PO itu untuk lebih ke meminimalisir modal sih sebenarnya, karena di situ saya bisa memanage keuangan saya. Ketika ada PO masuk, saya udah ada uang, dan uang itu bisa saya gunakan untuk membuat produk tersebut. Jadi nanti keuntungannya itu terlihat gitu sih. Dan itu dari awal bisnis saya sendiri. Alhamdulillah sampai kemarin mendapatkan pendidikan barista di Medan. Saya bersyukur sekali melalui dinas, baik di Sperindak, di Snaker maupun dinas yang lain. Alhamdulillah Classic Coffee punya sertifikat, lumayan lah. Kalau dibilang fasilitasnya itu gratis semua, dan saya yakin dan saya percaya teman-teman dari pemuda yang lain juga bisa seperti saya.
selama menjalankan bisnis itu kita juga punya rintangan maupun tantangan sendiri. Rintangan yang saya hadapin itu banyak sekali, baik itu dari customer maupun dari produksinya maupun dari apapun itu tuh, dari hulu, ibaratnya dari hulu sampai hilirnya. Karena di situ kan saya nggak cuma berhubungan dengan satu orang saja, dan saya mungkin sudah ada hubungan dengan Disperindak juga. Kayak kemarin, alhamdulillah kemarin 2 tahun ini saya mendapatkan orderan dari Disperindak itu untuk hampers Bupati, dan alhamdulillah udah berjalan lumayan lah. Dan itu pun tidak mudah untuk tetap, karena kalian tahu sendiri kalau di dunia bisnis itu kalau kita nggak bener-bener amanah maupun kita nggak bener-bener hati-hati, mungkin sedikit aja mungkin bisa menjadi baik itu kecemburuan maupun yang lain. Untuk tantangannya sendiri tuh ketika kita sepi orderan sih. Kalau sepi orderan tuh sebenarnya ada hikmahnya dari sepi orderan itu, karena di sisi lain karena kita sistemnya PO, jadi kayak oh ternyata Allah kasih kesempatan buat kita untuk istirahat. Itu yang bikin oh iya, dari kemarin kan kita udah full setiap hari bekerja nih gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau tantangan ataupun rintangan, kalau kita bisa menyikapi atau bijaksananya itu kita ambil positifnya sih sebenarnya di situ. Selain itu ketika customer itu minta cepet-cepet dan buru-buru, padahal PO udah dijelaskan besok ya, dan mereka tuh minta Mbak udah sampai mana nih gitu kan, karena kita masih menggunakan DO, sistem delivery order, jadi kita nggak bisa sesuai kalian mau jamnya sesuai itu tuh kita nggak bisa, karena kita harus menyesuaikan semuanya, harus kita packing semuanya produk-produknya, di situ kita kirim, baru itu waktu yang nggak bisa kita harus menyesuaikan mereka. Jadi mereka yang harus sabar sebenarnya dengan kita. Itu pun tantangan itu yang bikin kadang kan kalau di dalam dunia bisnis pasti ada rating di situ kan. Kalau misal masuk ke Google atau yang lain, pasti rating kita juga bakalan turun dengan adanya pelayanan kita yang seperti itu. Itu sih yang bikin gimana cara kita untuk customer itu tetap loyal sama kita, maupun customer itu bisa repeat order lah untuk berikutnya. Itu yang bikin sebuah tantangan, tapi juga sebuah hikmah juga dari situ, karena kita melatih kesabaran kita juga di situ, tergantung kita mau menyikapinya. Apa yang sudah saya capai, adanya bisnis ini saya bisa kemana aja, saya bisa berjalan-jalan, dari lebih ke hubungan antara saya dengan dinas pun alhamdulillah berjalan lancar. Dengan gak cuma dinas, ada pun dari teman-teman klien yang di luar kota pun alhamdulillah mendapatkannya. Bersyukur sih, lebih ke syukur karena alhamdulillah bisa sampai di titik kemarin bisa ke Medan pun itu semua berkat Classic Coffee. Adanya Classic Coffee saya menambah relasi hubungan antara teman-teman UMKM sih, lebih ke satu Jawa Tengah. Saya bisa bertemu, saya bisa ketemu Pak Ganjar Pranowo dan orang-orang hebat yang ada di luar sana. Yang jelas adanya Classic Coffee menambah cuma dari segi perekonomian sih, tapi dari segi ada bangga sendiri sih. Mungkin di awal saya sendiri sempet di antara dua pilihan, mau kerja atau mau usaha nih, karena udah yakin dan niatkan karena Allah. Alhamdulillah sampai di titik hari ini perjalanan Classic Coffee bisa kemana-mana, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Dan alhamdulillah kemarin pun saya mendapatkan pendidikan barista di Medan, itu semua berkat Classic Coffee. Karena salah satunya itu sebelumnya saya terangkan, adanya hubungan dengan dinas yang bikin saya bisa di titik hari ini. Tentu tujuan hidup di jangka panjang saya juga pengen punya usaha dengan konsep usaha
dengan pemuda-pemudi yang ada nggak cuma di Kebumen tapi seluruh Indonesia, karena salah satu tujuan saya membuat kafe ini sebenarnya salah satunya untuk anak-anak muda, biar mereka itu bisa ngerasain gimana sih cari duit gimana sih cari uang Rp1.000 itu. Sebenarnya salah satunya biar mereka bisa merasakan titik dimana nggak harus minta uang orang tua, guys. Karena di situ ada titik dimana ketika kita dapat uang Rp1.000, kita senangnya minta ampun. Itu pun dari keuntungan ya karena ada bahan baku yang harus kita kurangi juga kan. Dimana saya pengen bisa punya kafe dengan konsep petani muda. Jadi ada hidroponik seperti itu, tapi kita masih dalam satu lingkup. Di situ ada nggak cuma kopi, tapi kita juga ada edukasinya juga, ada tempat workshop dan untuk anak-anak muda berkarya di situ. Baik, di sini saya akan berbagi tips gimana agar kalian anak-anak muda mau terjun di dunia bisnis. Itu salah satunya itu kita pasti punya latar belakang dimana kita punya tujuan hidup untuk tetap bertahan. Di situ kita akan tetap berjuang. Salah satunya yang bikin saya tetap konsisten di usaha Classy Coffee ini, saya itu selalu membagi sisa seberapapun hasil usaha saya larikan ke Antam atau ke emas itu dengan tujuan sebenarnya untuk menabung ketika nanti misal kita punya Antam banyak, bisa kita jual untuk bisa beli tanah lah, atau untuk ke depan untuk usaha jangka panjangnya. Jadi sebenarnya gimana cara kita untuk tetap terus punya semangat hidup sih. Di situ kalau untuk saya sendiri itu saya selalu melihat kedua orang tua saya, karena di situ kedua orang tua saya berjuang gimana cara mendidik, gimana caranya untuk tetap bertahan sampai titik ini, gimana cari uang pontang-panting sampai bisa nyekolahin anak-anaknya. Itu salah satu yang bikin saya semangat sendiri. Karena di situ saya ingin tetap berjuang di Classy Coffee ini dan untuk membuka, sebenarnya lebih ingin membuka peluang untuk orang-orang ketika mereka selesai sekolah. Mungkin mereka masih banyak yang mungkin nggak bisa melanjutkan sekolah, saya bisa, karena saya ada motivasi satu untuk teman-teman, gimana ketika mereka selesai sekolah mereka mungkin belum bisa bekerja atau berlanjut studi. Saya ingin mereka itu untuk berwirausaha. Ketika nanti saya kasih ilmu, mereka juga harus menerapkan ilmu sendiri dan mereka juga harus membuka usaha sendiri. Pesan dari saya, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, tetap berusaha untuk kehidupan kalian di kemudian hari. Pesan untuk anak-anak muda, jangan pantang menyerah dan jangan pernah putus asa, karena hidup kalian tidak hari ini saja, hari kemarin, esok, dan nanti itu adalah milik kalian sendiri, dan bagaimana kalian bisa memanage kehidupan kalian sendiri. Jangan lupa follow akun Instagram Kebumen_bercerita dan Classy Coffee 789. Beli satu kurang, beli dua nambah. Kebumen bercerita, banyak rasa.